Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Di tafsirnya wa ma fihima minal ajaib, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi daripada perkara-perkara yang mendatangkan ketakjuban, yang penuh dengan keajaiban-keajaiban. Jadi ini ayat memerintahkan untuk tafakkur. Tafakkur itu perintah Allah, jadi harus dilaksanakan. Memang hukum tafakkur beda-beda. Kalau tafakkur tentang makna la ilaha illallah, jelas wajib syar'i usul. Tanpa itu tidak akan bisa tauhid. Meninggalkan itu kafir, jelas. Memang beda-beda, tapi Allah perintah sudah jelas. Nah, ini memang perlu diulang-ulang masalah tafakkur, dan sudah diulang-ulang di dalam Al-Quran. Fala yatadabbaruna al-Quran wa ala qulubin aqfaluha la'allakum ta'qilun, dan lain-lain banyak. Nanti kalau ketemu ayatnya selalu saya ingatkan. Hadis-hadis juga tidak terhitung jumlahnya yang memerintahkan tafakkur, tadabbur, i'tibar, macam-macam. Ya Quran, ya hadis. Belum lagi petuah-petuah para ulama. Kullu syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahidu, segala sesuatu. Kullu syai', segala sesuatu. Segala, lihat kalimatnya, segala, bukan sebagian, segala sesuatu. Asal dicipta Allah menunjukkan atau menjadi dalil bahwa Allah al-wahid, wahdaniyah, segala ya. Tapi yang terjadi, kita itu contoh tilawatul Quran, membaca Qurannya sudah berat, si nafsu sudah berat, diajak membaca Al-Quran, abad gak mau nafsu kita. Sebentar lagi Ramadan ya, itu syahrul tilawatil Quran, syahrul tadabbur, syahrul i'tibar. Harus dipaksa, dilatih, dibiasakan. Pahalanya juga beda kan. Sunnah di syahrul Ramadan berubah pahalanya menjadi seperti pahala wajib. Yang sunnah dilipat ganda sampai 70 dan lain-lain. Tidurnya orang puasa ibadah dan lain-lain. Si nafsu sudah berat. Taruh orang ini berhasil, dia paksa. Jadi Anda perlu tahu tidak ada obat untuk melawan hawa nafsu kecuali satu, dipaksa, mujahadah. Itu saja, obat lain tidak ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu ayat populer di kepala saya, di pikiran saya, di hati saya. Zaman-zaman saya mondok dulu. Saya dapat nasihat dari sebagian guru, saya pegang. Setiap mau males mutalaah, mau males ibadah, mau males puasa, mau males wirid, yang saya tafakuri ayat itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu obat hawa nafsu, dipaksa, dimujahadah. Janji Allah lanahdiyannahum. Nanti Allah akan membuka jalan. Nah, membuka jalan bagaimana? Contoh kita malas untuk membaca Al-Quran, dipaksa. 1 lembar masih belum hilang beratnya itu, 2 lembar terus. Nanti itu ada enak itu. Itu lanahdiyannahum. Mulai muncul ayat itu, lanahdiyannahum. Nanti si enak ini bisa tetap, bisa nambah, bisa hilang. Tergantung tafakurnya si orang yang baca Quran. Kalau orang membaca Al-Quran ditolong oleh Allah Ta'ala dengan
ada ladzah, ada kelezatan, ada halawah, ada kemanisan di dalam membaca Al-Quran. Dia ujub, wah saya hebat ini. Hilang itu. Tapi kalau dia diberi perasaan halawatu tilawati kitabillah, merasa manis di dalam membaca Al-Quran, dia syukuri, kemudian dia tafakuri, ya Allah, saya diberi ini, lakal hamdu wa lakal syukru, padahal saya tidak pantas. Amalan saya, tambah diberi nikmat sama Allah, tambah tawadhu. Itu rafa'ahullah. Tambah banyak nanti halawahnya itu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi kulli syai'. Terjadi di segala sesuatu. Dah. Tapi ini belum tafakkur ayat-ayat Quran. Tapi tak mengapa, sudah lumayan. Sudah tala kitab Allah. Orang ini sudah membaca Al-Quran, sudah bagus. Dia sudah berkumpul dengan malaikat. Kalau orang membaca Al-Quran kan dikelilingi malaikat. Dia sudah mendapatkan rahmah. Dia sudah mendapatkan asrar tilawah. Belum tafakkur, belum. Tinggal dinaikkan. Apalagi zaman sekarang ya sudah lengkap, mau cari tafsir siapa tinggal cari. Mau di internet, mau beli kitab, lengkap kalau sekarang. Tinggal setannya saja dihilangkan dan nafsunya dipaksa dikuasai. Anda mau cari tafsirnya Imam Suyuti bahasa Indonesia, gampang. Mau cari tafsirnya Imam Ghazali yang sulit ditemukan, sudah ada cuplikan-cuplikannya. Meskipun baru cuplikan yang terkenal ya. Saya ulangi, meskipun baru cuplikan yang gampang didapat, tapi ada. Saya baca itu di Tafsirun Nas kalau nggak salah itu, bahwa memang ada tafsir Imam Ghazali itu. Mudah-mudahan ditemukan bi fadlillah. Entah lewat siapa. Nah, kalau dinaikkan, dia baca ayat, kemudian dia tafakuri maknanya, naik dia. Dari dia mengamalkan tilawatul Quran dan mendapatkan halawatu tilawati kitabillah, naik ke ibadah tafakkur. Ini pahalanya lebih lagi. Tafakkur sa'a khairun min ibadati 70 sana. Ada hadis yang bilang 60, ada yang bilang tafakkur itu lebih bagus dari ibadah 60 tahun, ada yang bilang lebih bagus dari ibadah 70 tahun, yakni tanpa tafakkur. Sebaik-baik yang ditafakuri ya jelas Al-Quran nomor 1 ini. Setelah itu tafakur hadis, baru tafakur yang lain-lain. Yang paling tafakur kitab. Anda baca kitab itu sebetulnya tafakur ya. Ini supaya difaham juga. Anda membaca kitabnya Imam Ghazali itu Anda sedang bertafakur mengikuti tafakurnya Imam Ghazali gitu. Tinggal sampai faham apa tidak. Kalau sampai faham berarti Anda mendapatkan natijah itu tafakkur. Meskipun itu taklid. Tapi sudah masuk di tafakkur. Namanya Anda ikut. Bukan menemukan sendiri ya. Bukan ijtihad. Tapi taklid. Dapatkah pahala tafakkur? Dapat. Masuk. Tafakkur usaha khairan min ibadati 70 sana. Tafakkur apapun, seperti pengarang kitab sholawat Tafakkur wal i'tibar, itu kan beliau mau menyatukan itu antara mulutnya pengarang membaca sholawat sambil akalnya bertafakkur dan beriktibar yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi itu kitab. Makanya kan aneh-aneh itu sholawatnya itu untuk mengumpulkan. Asalnya sih buat pribadi, tapi nafa'allahu bih, tersebar itu kitab. Di antara membaca, tafakkur dan iktibar dalam satu waktu. Nah, rata-rata orang membaca Quran membaca saja, pikirannya kemana-mana. Nah, pikiran kemana-mana ini yang perlu dihilangkan melalui tafakkur, melalui tadabbur, melalui iktibar. Tafakkur itu berpikir, tadabbur sama saja, renungkan arti, samalah kurang lebih dengan tafakkur. Nah, iktibar ini mengambil contoh. Contohnya bagaimana?
Kalau saya dulu waktu ngaji dapat keterangan dari guru, yang paling gampang itu contoh itibar itu begini. Kita lihat permainan sepak bola umpama. Kelompok A dengan kelompok B bertarung main. Kan jumlahnya sama itu. Kelompok A sekian, kelompok B sekian. Natijahnya apa? Jumlah yang sama bisa menang, bisa kalah. Gak pasti. Salah satu pasti menang. Padahal jumlahnya sama. Sedangkan kita, ini itibar, kita setiap satu dari kita punya musuh syaitan. Ada yang bilang 70.000, ada yang bilang 700.000. Alhasil banyak, bukan satu lawan kita. Bukan kita melawan syaitan itu satu lawan satu, bukan. Kata Imam Ghazali, kita melawan setan satu saja belum tentu menang. Melawan satu lawan satu belum tentu menang. Ibarat bola kesebelasan melawan kesebelasan itu bisa menang bisa kalah. Ini sudah jelas jumlahnya ribuan ini. Syaitan ini belum nafsu ya, baru syaitan. Karena itu saya pernah baca di Ba'dul Kutub, ketika ada seorang manusia berhasil lolos dari tipu daya syaitan dan dia naik ke alamul malakut ketika mati dengan husnul khatimah, itu malaikat ta'ajjab. Kok bisa ini selamat ini? Sebab nggak imbang. Cara orang berantem itu tidak imbang lawannya. Nah, di sini ada fadlullah, ada quwwatullah, ada qudratullah, ada ma'unatullah, ada ma'iyatullah. Itu yang membuat kita berbesar hati. Dan dengan itu kita menang. Jadi kita melawan syaitan billah. Makanya ada a'udzu billahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Ada billah. Jadi kalau bi dengan kekuatan saya kalah kita. Saya ulangi lagi, tadi kata Imam Ghazali, satu lawan satu saja dengan setan kita kalah. Apalagi ini satu lawan ribuan. Kalau kita sendiri, tapi kalau kita billah, mau setan bikinan Allah kayak ini. Mau 1.000, mau 1.000.000, kalau kita melawannya billah, dengan memohon pertolongan Allah dan mendapatkan pertolongan Allah bi ma'unatillah, bi inayatillah, bi ma'iyatillah, menang kita. Karena itu apapun yang kita lakukan, kita diperintahkan memulai dengan ta'awudz, meminta perlindungan Allah, dan dengan bismillah. Itu banyak kan minta tolong. Saya memulai perbuatan saya ini dengan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di situ rahasianya. Kalau kita lawan setan, kalah kita. Tapi kalau billah, kita akan menang. Jadi begitu. Kembali ke ayat ini, kita diperintahkan tafakkur melalui ayat ini. Ikhtilafil laili wan nahar, dan berbolak-baliknya waktu malam dan waktu siang, muncul lenyap, muncul lagi, lenyap lagi. Wal fulki, dan kapal-kapal allati tajri fil bahri, yang berlayar di laut, bima yanfa'un nasa, dengan apa-apa yang memberikan manfaat untuk orang-orang. Ya dari perdagangan, dari bawa orang. Zaman dulu kan kapal sama hewan-hewan. Zaman sekarang sudah lebih lagi. Ada pesawat, ada mobil, ada jet, ada helikopter, segala macam. Itu khalqullah semua itu. Semuanya tetap bi khalqillah. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Wa ma, dan apa-apa anzala yang menurunkan siapa Allah minas sama'i, dari langit, min ma'in, penjelasannya dari air hujan, wa ahya bihil arda, maka menghidupkan Allah bihi dengan ma'al arda, bumi, dengan tumbuh-tumbuhan, ya buah-buahan, sayur-sayuran, apa saja. Pada mautiha, setelah matinya, maksudnya mati di sini setelah keringnya itu tanah. Tanah kering kena air jadi hidup lagi, jadi subur. Wabatha, dan Allah tebarkan fiha, padanya, min kulli dabbatin, dari semua binatang-binatang yang melata.
wa tasrifir riyah, dan berbolak-baliknya angin. Jadi ada riyah, ada rih. Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha riha. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau riyah, angin yang mendatangkan kebaikan. Kalau rih, angin yang mendatangkan keburukan. Sayyidina Maulana Al-Walid juga sering mengamalkan doa ini. Kalau ada angin keras itu, beliau berdoa mengamalkan hadis Nabi itu, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha. Was-sahabi, dan mendung, awan, al-musakhkhar, al-mudallal bi amrillah, yang ditundukkan. Artinya ditundukkan jalannya kemana saja sesuai dengan perintah Allah. Bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. La ayatin, sungguh-sungguh tanda-tanda kebesaran Allah. Di tafsirnya dalatin ala wahdaniyatihi ta'ala. Kesemua itu yang tadi disebut menunjukkan atau menjadi dalil atas wahdaniyah, wahidnya Allah Subhanahu wa taala. Makna apa? Yang menciptakan hanya satu, Allah saja. Ayat bagi siapa? Li qaumin ya'qilun, bagi kaum yang berakal, yakni yatadabbarun, yang merenungkan, yang berpikir. Ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Juga perintah-perintah tafakkur di hadis juga banyak. Yang penting itu kita robah kebiasaan kita yang biasanya sholat tafakkur di dalam sholat, ya khusyuk itu. Kita sholatnya jalan tapi khusyuknya tidak, karena tidak tafakkur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tadabbur apa? Ya tafakkur ketika membaca Al-Qur'an, itu ainu tadabbur. Boleh dicoba, kalau sulit dicari solusi. Kalau saya, ini buat saya pribadi ya, ini saya, jadi mau diikuti silakan, tidak ya nggak apa-apa, orang kan beda-beda ya. Kalau di pesantren Jawa itu saya lihat orang-orang yang ngaji tafsir kan ngapsai itu, utawi, iku, pakai bahasa Jawa. Itu membantu tafakkur itu. Kalau untuk pesantren kayak Darul Hadis atau Ribat Indramayu ya sulit ya, tidak terbiasa. Itu membantu tafakkur itu. Menulis itu. Menulis absahan itu membantu tafakkur. Yu'inu tafakkur. Sambil menulis tinggal sambil direnungkan. Ini maknanya apa, larinya kemana, maksudnya bagaimana. Itu satu cara. Kalau saya senang mencari pendapat para wali-wali, terutama yang dari nenek moyang saya, Al-Ba'alawi. Kalau ada ayat ini, kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, menurut beliau tafsirnya bagaimana? Habib Ali bilang ayat ini bagaimana? Imam Al-Habr bagaimana? Suatu Imam bagaimana? Itu sangat menolong untuk saya di dalam tafakkur. Dan itu saya amalkan, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Tanpa itu saya sulit tafakkur. Sebagaimana santri-santri pesantren Jawa mungkin tanpa ngapsai mereka disuruh tafakkur Al-Quran sulit. Lain lagi kalau sudah seperti Kiai Maimun Zubair, Sayyid Muhammad Maliki, suatu imam yang ulama-ulama yang mana pikiran mereka itu masyghulun bil fikar wal ibar. Itu kalamnya Sayyid Imam. Al-mu'min masyghulun bil fikar wal ibar. Memang bangun tidur sudah jalan, tafakurnya itu sudah jalan, jadi tidak ada melamun. Orang itu hanya dua ya. Kalau nggak tafakur melamun. Nah ini kita melamun istiqamah minas subuh ila subuh, isinya melamun. Di dalam sholat melamun, baca Quran melamun, baca wirid melamun, sampai mendengarkan keterangan guru yang sedang mengajar, telinganya mendengar, pikirannya melamun. Istiqamah kita melamun ini. Ini yang harus dilawan dengan tafakur. Siapa yang tidak tafakur wajib melamun pasti. Siapa yang melamun pasti tidak tafakur. Ada yang keluar dari dua ini, tidak melamun, tidak tafakur, namanya majnun, yang akalnya tidak jalan. Nah, ini udzur, ini ma'dzur. Kalau Anda tidak majnun, Anda punya dua pilihan. Ahli melamun atau ahli tafakur. Melamun bahaya ini, yajurru ilal ma'asi, yajurru ilal khayalat, dan yajurru ilal syahwat.
Efeknya buruk ini melamun kemana-mana. Dimasuki syaitan. Melamun itu salah satu markubun min marakibis syaitan. Syaitan masuk kemana-mana, ke hati, ke akal, ke sana, ke sana. Kalau tafakkur, aman. Kalau yang ditafakuri ayat-ayat Al-Quran, yatrudu syaitan. Allah yaftah alaina wa alaikum. Abwab al-ulum wal-fuhum wa abwab al-amal wa abwab al-ikhlas, mudah-mudahan dibuka supaya bisa tafakkur daiman abadan. Kalau orang yang tafakurnya sudah top, di dalam tidurnya itu tafakurnya jalan. Itu buat yang sudah tinggi-tinggi.